Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajrin pada hari ini 9 Juli 2023. Tema pada hari ini kita mengenai diskusi tentang investasi, bukan trading ya. Lebih fokus ke investasi. Jadi saya sendiri sebagai seorang eh, edukator dan praktisi, jadi bukan hanya memberikan teori-teori, namun praktek langsung. Praktek langsung karena banyak influencer saham yang hanya berdasarkan teori tanpa menunjukkan praktik langsung dengan berbagai macam alasan. Oke, next. Kembali lagi saya ingatkan mengenai perbedaan antara trader dan investor. Jadi trader adalah orang yang selalu memperhatikan, monitor, buy sell, buy sell, buy sell, di mana itu eh, hanya menguntungkan sekuritas saja dari transaksi fee jual belinya sendiri. Jadi saya sendiri sebelum terjun menjadi seorang investor adalah seorang trader sejak tahun 2017, di mana ternyata cara itu hanya membuang-buang waktu, apalagi kita yang sedang juga bekerja atau ada aktivitas lain, justru pekerjaan kita tidak fokus dan waktu kita habis di depan monitor. Apalagi saya jamin dari 10 orang yang sukses trader itu hanya satu orang, 99 orang lainnya pasti bangkrut atau gagal. Itu bisa saya pastikan. Kemudian untuk seorang investor, dia lebih santai untuk melakukan pembelian. Jadi dia menganalisanya satu kali saja, baik karena dia tidak terjun langsung di dalam bisnis itu dan dia ada pekerjaan lain gitu. Jadi pentingnya menjadi seorang investor seperti itu, dan seorang investor bisa lebih nyaman dan tenang. Dan orang-orang kaya di dunia tidak ada satupun trader, semuanya itu hanya investor. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini saya akan mengkategorikan menjadi 4 kategori orang-orang. Yang pertama, orang tidak mampu adalah orang yang menggunakan gaji plus hutang atau pinjol itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian orang miskin dan yang tidak bisa kaya adalah orang yang menggunakan keseluruhan gajinya untuk membelanjakan kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Nah, kemudian kategori selanjutnya yaitu orang yang bisa atau akan menjadi kaya, yaitu di mana orang yang memiliki gaji namun dia menggunakan porsinya menjadi 3. Pertama kebutuhan, kedua keinginan, terakhir adalah tabungan. Kemudian yang terakhir adalah orang yang akan menjadi kaya raya, di mana orang tersebut memiliki gaji, kemudian dia memenuhi kebutuhannya, membagi dengan kebutuhannya, tabungan, dan membeli aset. Jadi di sini keinginan itu tidak ada. Keinginan itu hanya ketika aset yang dia miliki itu menghasilkan cuan. Nah, cuannya itu yang dia gunakan untuk memenuhi keinginannya. Nah, sehingga penting kita untuk empat empat kategori ini adalah sebuah mindset kita untuk bagaimana kita ingin berada di posisi seperti apa. Selanjutnya, jadi berbicara mengenai investasi, terkadang kan orang bertanya, sebenarnya investasi ini harus modal besar atau modal kecil? Investasi itu dimulai bisa iya bisa tidak ya, karena untuk menghasilkan return yang besar itu harus memerlukan modal yang besar. Misal 10% dari 1 juta dibandingkan 10% dari 1 miliar, itu bedanya jauh. Jadi misal 10% dari 1 juta adalah 100.000 dan 10% dari 1 miliar adalah 100 juta. Jadi untuk memenuhi kebutuhan otomatis semakin besar modalnya, semakin besar eh, imbal yang kita terima. Tapi di sini saya sampaikan lagi bahwa untuk kita yang bukan terlahir dari orang kaya, yang memulai dari awal, yaitu pentingnya kita membangun habit atau kebiasaan. Ketika kita mulai terbiasa dengan menyisihkan 10% dari penghasilan kita atau 1 juta per bulan dari penghasilan kita yang pertama itu membangun habit atau kebiasaan. Jadi suatu saat ketika penghasilan kita semakin besar, kita menjadi terbiasa untuk meningkatkan nilai investasi kita. Jadi yang paling penting di sini adalah kita bangun habitnya dulu, dan itu yang akan saya lakukan dan selalu akan saya upgrade karena saya bukan hanya seperti saya sampaikan di awal, saya bukan hanya seorang edukator, tapi saya juga seorang uh, praktikal, orang yang mempraktekkan, praktisi. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, kalau kita hanya 1 juta per bulan, berarti eh, nilai keuntungannya tidak akan terlalu berasa ya. Nah, di sini saya sampaikan sekali lagi bahwa kita membangun habit. Ketika kita ada rezeki, kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi.
Nah, sambil membangun habit, di situ kita akan belajar menganalisa saham. Karena kalau kita diberikan modal besar, tapi kita tidak bisa kelola di saham, justru kita bisa boncos, bahkan bisa bangkrut atau rugi. Dengan kita membangun habit, minimal kita memiliki kemampuan untuk menganalisa satu saham. Kenapa kita membeli saham itu, kapan kita target menjualnya, kapan kita akan menambah porsinya, kapan kita akan mengeksekusinya, atau cut loss atau seperti apa dengan dari habit ini. Karena dari habit ini ketika penghasilan kita semakin besar, kita semakin bijaksana dalam mengelola investasi kita. Kemudian selanjutnya, inilah perkembangan saham saya 9 Juli sampai dengan hari ini, 9 Juli 2023. Kemarin saya sempat janji di konten saya sebelumnya, saya akan membeli BCTM dengan analisa saya yang bisa dicek di konten saya sebelumnya. BCTM kemarin saya beli sama seperti konsistensi, yaitu 1 saya beli kemarin 1 juta atau 975.000 atau dapat sebesar 15 lembar, 15 lot di harga 650. Saat ini masih nol. Nah, kenapa BJTM? Nanti lihat di konten saya sebelumnya, kenapa saya membeli saham ini. Kemudian ada yang bertanya-tanya, perkembangan yang saham-saham saya kemarin sudah jual atau belum? Jawabannya, karena sebagai seorang investor, saya tidak akan menjual meskipun dia kecuali dia cuan sudah 1 bagger atau 100%, baru saya jual, ambil modalnya. Kemudian keuntungannya yang kita simpan. Itulah cara fund manager besar dengan kelolaan triliunan rupiah bekerja. Jadi ketika dia cuan, dia tidak ambil untungnya, dia hanya ambil modalnya, cuannya yang bekerja. Nah, untuk saat ini saya belum sampai 1 bagger, jadi sebelum jual. Sampai kapanpun. Jadi selain itu juga kenapa belum jual dengan keuntungan yang sudah lumayan, karena saya baru 10% ya, maksudnya baru 1 juta per bulan. Jadi sebenarnya cuan berapapun itu tidak terlalu nendang ya. Jadi kita simpan bangun habit saja dulu. Dan sebagai edukasi juga bagi subscriber saya. Kemudian kita lanjut. Nah, inilah perkembangan investasi saham saya sampai dengan 9 Juli 2023, di mana banyak pasti yang bertanya-tanya dan penasaran ya. Ini pertama saham El Nusa. El Nusa saya beli 1 juta juga. Sudah cuan 14,81% atau sebesar 193.600. Kemudian BNGA sudah cuan 12% atau 0,3% sebesar 122.500, dan BBTN sudah cuan sebesar 4,8%. Jadi dengan cuan sebesar ini dalam jangka waktu di bawah 6 bulan, ini sudah bisa mengalahkan return deposito yang hanya 4% per tahun, belum dipotong pajak. Jadi saham itu memang sangat berpotensi ya di masa depan, apalagi jika kita punya modal yang besar. Makanya saya heran orang-orang yang menaruh uangnya itu di deposito. Mungkin ada yang taruh deposito, mungkin kita bisa diskusi atau debat ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah saham selanjutnya. Pertama ABMM sudah cuan 20% atau sebesar 168.000 dengan modal 1 juta. Kemudian saham PNLF ya sudah cuan 22,31% atau sebesar 222.200. Dan terakhir saham NISP yang sudah setengah bagger dengan uang modal 940.000 sekarang sudah 1.419.000 atau cuan paling besar di sini 408.500. Kemudian kenapa saya belum jual? Karena pertama saya itu investasi. Jadi ini sebenarnya orang-orang kan membagi dana darurat itu di tabungan lain. Kalau saya justru sambil menyelam minum air. Jadi dana darurat itu saya taruh di saham dan dia akan bekerja untuk mengelola uangnya sendiri. Jadi konsep dana darurat adalah dana yang bisa kita pakai sewaktu-waktu ketika kita butuhkan. Nah, daripada dana darurat cuma simpan di bank, mendingan dana darurat simpan di bursa efek. Tapi ingat, kita harus ada ilmunya. Jadi saya sendiri sudah melakukan kajian teori sampai praktek dari sejak tahun 2017, sehingga memang tidak mudah untuk menjadi seperti saat ini. Tidak baca buku hari ini langsung bisa dijamin cuan, tidak bisa. Jadi memang ilmunya memang betul ya, awal-awal kita sangat greedy, apalagi waktu pertama kenal, ini akan mudah lah, inilah itulah, padahal tidak semudah itu. Dan saya jamin 90% orang yang dari 100 orang pasti rugi dan bangkrut di saham kalau tidak mengetahui ilmunya. Nah, disinilah saya mengambil posisi saya sebagai seorang edukator saham yang bergerak di bidang investasi, bukan trading saham. Jadi
Di sini kenapa banyak yang bilang kenapa tidak taruh uang 100 juta. Logikanya, misal kita punya uang 100 juta di NISP, saat ini pasti sudah cuan 50 juta karena sudah cuan 50%. Nah, disitulah waktu awal-awal saya kenal di saham, ada yang namanya greedy. Wah, cuan sekian, maksudnya saya taruh uang sekian, pasti sekian. Padahal kita harus pikir juga ada risiko namanya risiko rugi. Nah, di sini ketika kita semakin lama di dunia saham, kita semakin mengerti dan bijaksana bahwa ilmu yang saya miliki saat ini bukan serta-merta membuat saya greedy dengan menaruh semua harta kita di dalam saham. Jadi di sini saya ingin mengedukasi bahwa kita harus bangun habitnya dulu supaya kita terbiasa menyisihkan uang uang kita di saham. Dan di sini saya tidak di-endorse, saya menggunakan Beyonce. Beyonce adalah platform untuk jual beli saham. Banyak sih untuk platform-platform jual beli saham. Ada Stockbit, ada Ajaib, ada Mirai Sekuritas, banyak sekali iPod. Kenapa saya pakai Beyonce? Semata-mata karena memang saya bekerja di salah satu instansi pemerintah yang gajinya dari BNI. Jadi saya cari bank BNI yang punya sekuritas. Nah, logikanya kalau dia punya sekuritas sendiri di platform bank BNI, ini tidak akan mungkin terjadi chaos atau segala macam. Jadi bukan karena di endorse atau sebagainya, memang kebetulan saja saya pakainya Beyonce. Meskipun sebenarnya bagus yang lain sih sebenarnya, cuma ya cocoklah untuk investasi Beyonce saja. Bagi teman-teman yang mau bingung mau pakai sekuritas apa, ya silakanlah di Google. Tidak ada masalah, yang penting kita paham dulu ilmunya. Kemudian bisa ikuti analisa saya dengan lakukan copy trade. Jadi bagi pemula-pemula di saham bisa ikuti saya, tapi disclaimer on ya, maksudnya saya tidak menjamin memberikan keuntungan yang besar seperti yang saat ini ya, karena kan banyak banyak sekali ini, apalagi orang-orang yang baru di saham lihat news sedikit sudah panik ya, misal adanya resesi lah, adanya itulah, inilah, itulah. Yang jelas kita harus concern pada strategi kita. Jadi bagi yang baru atau yang sudah lama tapi masih rugi terus, bisa ikuti analisa saya dengan lakukan copy trade, namun dengan disclaimer on ya. Nah, kemudian yang bertanya-tanya mau beli apa? Jadi insya Allah besok saya akan tambah lagi 1 juta ya, 1 juta untuk beli MNCN. MNCN ini Media Nusantara Citra. Nah, jadi dia bergerak di bidang pertelevisian, media, online maupun offline. Ini miliknya Pak Haritano Sodipjo. Kenapa saya beli? Karena harganya sudah sangat murah sekali ya. Harganya sudah sangat sangat murah. Harga saat ini Rp685 ya, itu setara dengan harga di Oktober 2021, sudah cukup lama ya turunnya. Jadi saya beli MNCN. Jadi saya beli MNCN ini karena itu tadi ya, tahun politik. Jadi bukan untuk beli trading, untuk beli investasi. Jadi saya akan mungkin minggu depan ya saya akan buat konten lagi untuk pembelian ini. Jadi kan saya update lagi, akan bertambah terus saham. Banyak yang bilang idealnya kita beli berapa berapa di portofolio, berapa saham, apakah seperti supermarket saham penuh banyak saham atau tidak. Mungkin yang sudah nonton saya di konten yang pertama itu sudah tahu ya bahwa saya hanya membeli saham, saya membeli saham itu setiap bulan sebanyak 1 juta per bulan. Nah, saya tidak akan membeli saham baru jika saham yang saya beli itu cuan. Saya akan membeli saham yang sama ketika saham tersebut minus, namanya average down begitu. Tapi lucunya semua saham yang saya beli itu tidak ada yang turun, padahal market ini lagi jelek. Nah, ada analisa saya yang saya tidak bisa ungkapkan di sini karena memang bukan cuma mahal ya, karena pengalamannya ya. Jadi bagi teman-teman subscriber saya silakan ikut cara saya, karena sejauh ini konten yang sudah saya share itu belum ada yang rugi ya, kecuali BCTM yang masih belum naik, tapi wajar lah. Nah, jadi saya tidak akan pernah berhenti membeli saham baru jika saham saya itu tidak ada yang merah. Atau saya akan beli lagi saham yang sama jika saya sudah tidak menemukan di screener saya saham yang saya nilai akan saya beli. Jadi misal ternyata setelah saya beli saham MNCN ini, saya tidak temukan lagi saham baru karena mau beli saham yang lama semuanya hijau. Jadi caranya saya beli saham dengan kenaikan paling rendah. Nah, akan saya beli berarti BJTM gitu.
Nah, MNCN juga memiliki prospek yang sangat bagus ya, karena saya kenal saham ini, sudah paham saham ini sejak tahun 2017. Jadi saya akan beli insya Allah hari Senin besok, all in lagi di harga apa berapapun dia, akan saya beli 1 juta. Kemudian saham selanjutnya yang saya beli nanti 2 minggu selanjutnya yaitu adalah BDMN. Kenapa saya beli BDMN? Pertama karena porsi retail itu paling kecil. Porsi retailnya paling kecil dan dia sudah naik beberapa hari terakhir dan sudah menunjukkan bullish trend ya. Nah, ini saya beli selain porsinya kecil, sama dia selalu menghasilkan cuan ya. Jadi untuk teman-teman, jika ada yang ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar. Dan saya insya Allah akan upload lagi di konten saya selanjutnya mengenai perkembangan investasi kita. Dan seperti saya sampaikan di slide sebelumnya, saya akan membeli saham yang menghasilkan dan akan membeli saham yang sama jika dia minus. Jadi misal saya beli BDMN ini ternyata dia merah 2 minggu depan, otomatis saya beli lagi untuk average up, untuk menabung gitu. Jadi selama saham yang saya beli semuanya naik, akan ada saham baru terus gitu. Jadi jangan kita terpaku satu porto itu maksimal 5 saham lah, atau tidak ada juga yang bilang beli saham minimal 10 saham lah. Saya tidak sih, saya lebih ke perusahaan-perusahaan sehat itu di indeks kita itu banyak. Kenapa kita tidak analisa dan istilahnya diversifikasi. Nah mungkin ini lebih ke selera juga, dan mungkin selama apapun cara metodenya, selama itu menghasilkan cuan, why not. Jadi demikian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.